133 sekarang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita bisa kembali untuk berusaha memahami ayat-ayat Allah, dan insyaallah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dan rahmat-Nya. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami, ampunilah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami, berikan rezeki kepada kami untuk dapat memahami ayat-ayat-Mu, dan berikan kami kekuatan kesabaran untuk dapat mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami rezeki yang mencukupi bagi kehidupan kami di dunia dan untuk kehidupan kami di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Ila hadhihi niyya wa kulli amalin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh baca 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan ini dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.
ulang umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Iya, alhamdulillah. 133 ini adalah kelanjutan dari 131, 132 yang lalu, di mana Nabi kita Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah untuk kembali ke 131 aslim, berserah diri atau masuk ke dalam Islam. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan yang memiliki alam semesta. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan estafet keislamannya kepada keturunannya, yaitu kepada Yakub, ya, pada anak-anak dari Yakub juga. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat pada anak-anaknya, ya, mengatakan bahwa sungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini, ya, sebagai agama, ya, pilihan, agama yang menjadi pegangan untuk kebaikan mereka di dunia dan akhirat. Maka pesan Nabi Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai anak keturunannya itu mati dalam keadaan tidak berislam. Ya, dia berharap semoga anak keturunannya semuanya mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, menjadi seorang muslim. Nah, kemudian ayat yang 133 yang tadi kita baca. Nah, ini juga, ya, wasiat ini juga diteruskan oleh Yakub untuk keturunannya. Itu ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bukan saja, ya, mendapatkan wahyu, tapi diajak oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hadir ketika Yakub, ya, Nabi Yakub itu kedatangan maut. Ini seolah-olah Nabi itu hadir, menyaksikan ketika Nabi Yakub dalam keadaan sakaratul maut, di mana Nabi Yakub itu berpesan keislaman kepada anak keturunannya. Nah, gitu. Ya. Padahal sesungguhnya Nabi tidak hadir. Kenapa? Karena jauh masanya. Tetapi karena Allah yang pemilik alam semesta ini, ya kan, Allah bisa seolah-olah menghadirkan Nabi SAW ketika Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Ya. Maka dikatakan oleh Allah, am kuntum syuhada, am kuntum, ataukah kalian dahulu adalah orang-orang yang menyaksikan? Padahal Nabi SAW tidak menyaksikan, ya. Tapi dianggap sebagai orang yang menyaksikan, karena bahwa agama ini adalah agama yang turun temurun, yang disampaikan dari satu generasi ke generasi sehingga sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iz hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Yakub hadir, ya, hadir apa? Maut, kehadiran maut, kehadiran tanda-tanda kematian. Jadi kita semua punya tanda-tanda kematian. Cuma ada yang bisa dipahami, ada yang tidak. Ada yang bisa membaca, ada yang tidak. Nah, gitu. Ya. Sebagian ulama-ulama kita kan bisa menandai misalnya akan datangnya kematian, sehingga dia sempat berpesan atau berwasiat. Atau sebagai ibu bapak kita juga, nenek-nenek kita juga begitu, bisa jadi. Jadi ketika meninggal, ya, mau wafat itu mereka berwasiat.
Nah, wasiat apa? Wasiat bukan hanya harta, tapi yang lebih penting daripada itu adalah wasiat iman. Wasiat bagaimana anak keturunannya dipastikan tidak berpegang kepada agama selain Islam. Maka Nabi Yakub mengatakan, Izqala, ketika Nabi Yakub itu berkata, libanihi, kepada anak keturunannya, ma ta'buduna mim ba'di, ya, apa yang akan kamu sembah, ya, setelah kematianku. Dia nanya, ya, dan dia sudah pastikan anaknya itu menjawab dengan benar. Qalu, anak-anaknya mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Nabi Yakub, wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhannya bapaknya Yakub, leluhur kami, ya, kakek mereka atau bapaknya Nabi Yakub, yaitu Ibrahim, dan Tuhannya Ismail, ya, yaitu Tuhannya Ismail, wa Ishak, di mana Ismail dan Ishak adalah putra-putra Ibrahim, ilahau wahida, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami, ya, kepada Allah adalah orang-orang yang berserah diri. Nah, ini penting dalam kehidupan ini. Sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa mewariskan agama. Nah, gitu. Jadi bukan hanya mewariskan harta. Kebanyakan kita tuh mempersiapkan adalah harta. Nah, padahal yang terpenting bagi kita itu adalah kita pastikan ketika kita wafat, anak kita tidak lain kecuali, ya, dia beragama Islam, menyembah Allah. Itu yang terpenting. Makanya kadang-kadang kata ini suka diplesetin. Plesetinnya bagaimana? Perkataan Nabi Yakub ini, ma ta'buduna min ba'di. Ya, kalau dulu Joini MZ mengatakan, ya, kalau orang sekarang, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu akan makan setelah matiku? Pikirannya itu dunia. Maka yang dikhawatirkan adalah anaknya nggak bisa makan, anaknya nggak bisa hidup setelah kematiannya, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya pekerjaan. Itu yang lebih dikhawatirkan oleh orang tua sekarang daripada apa yang mereka sembah atau agama. Makanya kan orang-orang yang sekarang berlomba-lomba, lomba-lombanya bagaimana? Ya, untuk urusan duniawi dibela mati-matian, untuk urusan akhirat seadanya. Wah, ya kan? Coba lihat aja. Berani dia mempertaruhkan untuk dunia. Sekolah misalnya, untuk biaya sekolah berani, untuk biaya les, untuk supaya anaknya cerdas matematik, untuk cerdas bahasa Inggris, untuk cerdas macam-macam, itu berani. Nah, tapi untuk agama nggak berani. Ya, dia pastikan anaknya itu bisa baca, tapi dia tidak pernah memastikan anaknya bisa baca Quran. Dia pastikan anaknya itu lulus SMA, lulus S1, tapi dia tidak bisa memastikan anaknya itu bisa atau tidak sholat. Nah, gitu banyak kan sekarang ini kan. Jadi kebanyakan pikirannya adalah dunia. Begitu juga kita pasti peninggalannya begitu. Nanti ketika kita punya harta, pikirannya ada rumah untuk anakku. Nah, makanya kepikiran juga, wah iya, warisin aja. Kalau haji 26 tahun, bagaimana udah. Anaknya udah langsung didaftarin. Jadi 26 tahun. Dan bayangin aja kalau dia daftar 20 tahun, berarti kan 46 tahun dia nanti haji, ya kan? Udah dia dewasa. Kalau dia nanti nunggu dia kerja, dia 30 belum tentu dia. 40 belum tentu kepikiran. Ya, baru kepikiran ketika sudah tua. Kalau kepikirannya 40 tambah, ya alhamdulillah. Kalau kepikirannya kadang-kadang udah mau pensiun.
50, 60, baru kepikiran. Nah, tambah 26 tahun, 70, 80 tahun kan. Kemungkinan hidupnya kecil, kemungkinan sehatnya juga lebih kecil. Karena kan anak-anak kita pasti sama seperti kita. Ketika awal tuh pasti kepikirannya apa? Iya, pasti dunianya dulu. Pasti dia ingin dulu bikin brand dirinya. Oh, ada punya kendaraan. Ya kan? Wah, baru kerja pengennya punya kendaraan. Punya pakaian bagus. Ya kan? Nah, itu. Nah, itu. Jadi bagaimana kita bisa berwasiat kepada anak kita, ma ta'buduna min ba'di, ya. Apa yang akan kamu sembah ya setelah kematianku. Nah, gitu. Maka wasiat iman itu jauh lebih utama. Tapi bukan berarti nggak boleh meninggalkan harta, boleh. Ya. Tapi kita yakini dulu harta itu akan menjadi kebaikan bagi anak kita, gitu. Jangan sampai justru arisan hartanya itu akan menjadikan anak kita menjadi semakin jauh dari Allah. Maka bekal agama itu sangat penting. Gitu. Bekal agama sangat penting. Jadi kalau dia bekal agamanya penting, kita tinggalkan harta, insya Allah hartanya akan bermanfaat untuk kehidupan agamanya dan dunianya. Tapi kalau kita tidak bekali dengan pendidikan agama, maka harta itu banyak cenderung menjerumuskan kehidupan akhirat mereka, ya kan? Banyak yang akhirnya saudara pecah karena. Tapi boleh, sangat-sangat dibolehkan kalau kita punya kelebihan. Ya, mana dalilnya? Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 180. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruh. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Iya, jadi kalau kita tahu, ya, kita boleh untuk berwasiat. Tapi ada dua wasiat. Yang terpenting adalah wasiat iman, yang kedua wasiat harta untuk anak keturunan. Boleh, silakan. Tapi bekalnya iman dulu, harta, ya, sehingga mereka tidak pecah. Karena kalau tidak dibekali keimanan, kita tinggalin aja harta, pecah. Kenapa pecah? Kakak, adik saling berantem. Jadi boleh mewasiatkan harta. Jadi wasiat itu bisa dua ya. Kalau kita misalnya kedatangan maut, kita tahu tanda-tandanya, ya mungkin kita mulai tua, mulai rapuh. Nah, itu bagian dari tanda-tanda. Rambut udah beruban. Tapi sekarang uban nggak mesti ya. Anak muda udah berubah. Gigi udah ompong, mata udah kabur. Nah, itu udah tanda kan. Dulu mata kita wah masih bagus. Tapi kan kalau orang udah 40 udah mulai itu. Terus, wah mau pakai senjata. Ya, ternyata udah plus. Terus dengkulnya udah mulai teklok. Apalagi naik ke sini klek-klek. Nah, itu juga udah tanda. Ya. Nah, jadi boleh ya berwasiat untuk harta. Ya, khairan itu diartikan harta yang baik, makanya dinamakan
khairan. Ya. Ya, idza hadara ahadakumul maut, ketika salah seorang di antara kamu itu kedatangan tanda kematian. In taraka khairan, ya. Jika kamu meninggalkan khairan itu kebaikan, artinya sebetulnya khair itu kebaikan. Tapi makna di sini adalah harta. Artinya yang ditinggalkan itu adalah harta yang baik, bukan harta yang tidak baik. Harta yang baik apa? Yang ditinggalkan itu adalah harta yang didapatkan selama dia hidup itu, harta yang jelas, yang halal. Jangan ninggalin harta hasil korupsi. Ya. Ini ya kan. Ya. Kemudian harta yang ditinggalkan adalah harta yang baik apa? Yang akibatnya setelah ditinggalkan itu ya menjadi kebaikan bagi anak keturunan. Jangan sampai nanti waduh, ketika kita udah berwasiat pada ya itu malah jadi pertentangan. Ya. Walaupun ya sebagian ulama yang paling banyak dalam ayat ini adalah hampir jumhur ulama mengatakan ayat 180 untuk kedua orang tua, karib kerabat ya, untuk terutama anak itu karib kerabat itu dihapuskan ya karena semuanya sudah diganti dengan ayat-ayat waris. Karena waris itu secara otomatis ketika kita meninggal maka semua harta kita adalah untuk ahli waris kita. Salah satu dari ahli waris kita adalah orang tua kalau dia masih ada. Misalnya saya meninggal, ada harta, maka orang tua saya masih hidup. Nah, dia juga merupakan ahli waris. Ya. Nah, istri jelas, anak jelas. Tapi boleh nggak berwasiat? Boleh. Silakan berwasiat. Ya. Nah, untuk harta. Tetapi untuk yang ahli waris sebaiknya sudah diselesaikan dengan cara waris. Caranya nanti itu dibahas di surat 4, surat An-Nisa itu dari ayat 7 sampai ayat 14 itu berkenaan dengan waris. Ya, berarti kalau di sini tinggalnya apa? Tinggalnya adalah orang-orang yang belum mendapatkan waris. Maka sebagian di KHI kita, kompilasi hukum Islam kita ini ya diperkenankan misalnya orang yang tidak mendapatkan waris tapi mengikuti kita dari kecil. Siapa? Nah, boleh jadi ada orang yang tidak punya anak, kemudian dia mengambil anak dari kecil, tentu dengan kasih sayang dan sebagainya. Secara agama dia tidak akan mendapatkan waris. Maka boleh dengan cara wasiat. Kalau dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam Indonesia itu namanya wasiat wajibah. Tetapi wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Ya, karena sebaiknya adalah sebanyak-banyaknya untuk ahli waris. Atau boleh jadi kita berwasiat, tapi bukan untuk keturunan. Untuk apa? Untuk wakaf kita. Ya, anakku hartaku banyak. Nah, 1/3 hartanya tolong bikin masjid, tolong bikin musola, tolong bikin gitu. Pesantren, tolong bangun jalan, tolong bangun jembatan, ya kan? Nah, itu boleh, silakan. Nah, 2/3-nya baru kamu bagi untuk kebaikan. Kenapa? Karena kita berpikir nanti harta itu akan menjadi amal jariah kita setelah kematian. Ya. Kita kembali ke ayat kita. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ini adalah orang-orang muslim. Bahwa kita ini semua pada dasarnya adalah memang Allah sudah takdirkan untuk pasrah diri kepada Allah. Sebetulnya bukan hanya manusia, tapi semua alam jagat ini harus berserah diri kepada Allah, masuk diri kita. Ya, kita lihat surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 83.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa. Iya. Dan kepadanya mereka dikembalikan. Iya. Jadi Islam itu adalah agama fitrah. Fitrah manusia itu berislam, berserah diri kepada Allah. Maka kata Allah, afa ghaira dinil islami yabghun. Kamu mau cari apa? Mau cari agama yang bagaimana? Ya. Siapapun yang di langit dan di bumi itu adalah berserah diri kepada Allah. Jadi apa yang hangat di langit dan di bumi? Bumi itu berislam, berserah diri kepada Allah. Langit berserah diri kepada Allah, Islam. Bintang berserah diri kepada Allah. Bulan, matahari, semua berserah diri kepada Allah. Termasuk yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua sebenarnya Islam. Islam dalam artian berserah diri kepada Allah. Maka Allah katakan, dalam berislam, berserah diri kepada Allah itu ada dua. Satu tau'an, satu dengan cara tau'an. Apa tau'an itu? Sukarela. Karena dia dibekali oleh Allah akal. Kayak kita ini, akal. Jin, akal. Maka dua inilah yang diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah secara sukarela. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dua ini, manusia dengan jin disediakan akal. Jadi kalau dia berislam, harus melalui serah diri dia kepada Allah secara sadar. Jadi ini pilihan. Nah, artinya kemungkinan besar, ya, ada kemungkinan, maksudnya ada kemungkinan mereka memilih berserah diri pada Allah, ada kemungkinan mereka justru tidak berserah diri. Tetapi selain daripada dua itu karahan, terpaksa, dipaksa oleh Allah untuk berserah diri pada Allah. Artinya ikut aturan Allah. Nggak bisa enggak. Matahari udah ikutin aturan Allah, udah saklek. Terbit di mana, tenggelam di mana, kapan dia harus muter dan sebagainya, kapan dia harus berhenti, maka terjadilah kiamat. Begitu juga dengan bulan, begitu juga dengan bintang-bintang. Nah, itu udah aturan Allah, berserah diri kepada Allah, udah ikutin aturan. Kalau kita, karena kita ada akal, jadi dituntut oleh Allah secara akal kita. Mau nggak mau kita harus serah diri berdasarkan kesadaran. Nggak bisa enggak. Walaupun kadang-kadang perlu juga, kadang dipaksa, ya, oleh keadaan, dipaksa oleh Allah kan untuk mengakui kekuasaan Allah. Kadang-kadang dipaksa juga. Tapi kita tetap dituntut secara sadar. Nah, gitu. Wa ilaihi yurja'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, gitu. Ya. Siapa mereka yang muslim itu? Yang berserah diri kepada Allah di ayat 84-nya. Hampir sama itu. Si Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ya'qub wa Ishaq wa Ya'qub وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka.
Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Iya. Jadi ketika kita berislam, umat-umat adalah mengikuti umat-umat terdahulu. Apa yang diturunkan kita kepada kita sama seperti yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Ismail, ya, merupakan pangkal keturunannya dari Nabi Muhammad. Wa Ishak, pangkal keturunan ya dari Yakub. Yakub itu menjadi pangkal keturunan bagi Bani Israel. Wa ma'utiya Musa, dan kepada Musa, Isa dan para nabi. Oh iya. Ya. Dan mereka semua itu ya, wa nahnu lahu muslimun. Mereka itu semua berserah diri kepada Allah. Ya, itu luar biasa. Nah, siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala enggak akan terima apapun dari kita. Hidup kita, mati kita, harta kita, apapun yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita tidak berserah diri pada Allah, tidak berislam kepada Allah. Ayat berikutnya. 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, ya. Jadi siapa yang menginginkan agama, yang mencari agama selain Islam, maka Allah katakan falan, sekali-sekali tidak akan diterima darinya. Maka ini menjadi syarat juga bagi setiap ibadah, tidak akan diterima kecuali kalau dia sudah Islam. Orang di luar Islam kalau dia mau sholat seperti kayak kita, ya boleh enggak? Boleh aja. Cuman Allah bilang enggak akan diterima. Kita nanti Ramadan, orang non-Islam ikut puasa, ya boleh-boleh aja. Tetapi kata Allah tidak akan diterima. Karena syarat masuknya adalah Islam. Hah? Iya, tapi boleh aja, kan ada manfaat bagi kita. Iya, setiap tahun itu korban, Pak. Setiap tahun tiada bayar. Iya. Ya, makanya kan setiap ibadah coba di fikih syaratnya apa? Islam. Setelah Islam, akil balik, akil ya, dia berakal, nggak gila, ya, nggak dalam keadaan, dan kemudian juga dia sudah balik, sudah dewasa, karena Allah tidak membebani ya, bagi anak-anak. Nah, itu. Nah, makanya kalau ditanya, kalau mereka itu berkorban, boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kalau dia nanya, diterima nggak? Ya enggak lah. Syarat masuknya tapi ada manfaatnya nggak di dunia? Ada manfaatnya. Daging kurban. Ya. Makanya dulu saya juga begitu. Dulu pernah ya, saya di Kakatengsin Tanah Abang itu di sebuah musola, ya, ada orang waktu itu orang Amerika, ya kan, dia untuk sosial tuh ngasih kambing 2. Nah, ada omongan, mereka kan bukan kewajiban mereka karena kurban itu adalah harus Islam. Bilang kalau dia mau kalau dia mau nyembeli aja, silakan. Pas kita lagi kurban, tapi penyembelian atas nama dia tidak bisa, ya. Udah, jadikan aja itu sebagai apa? Sebagai bagian daripada amal dunia saja, kebaikan ya, derma bagi agama mereka, menurut agama mereka kan.
Karena kalau diterima enggak? Ya enggak diterima karena syarat masuknya adalah Islam. Tapi manfaat enggak? Terima aja manfaatnya, ya kan? Kalau misalkan dari hasil haram Pak, tapi dia orang Islam gitu. Iya sama kalau begitu juga dari hasil yang haram, dari harta yang tidak baik, ya. Ya, nah itu ya, ya. Jadi kata Allah udah dipastikan tuh. Wa huwa fil akhirati. Nah, orang yang tidak diterima, orang yang tidak Islam dan tidak diterima ibadahnya, ya, maka apa? Di akhirat dia termasuk orang khasirin, orang yang rugi. Artinya dia dipastikan neraka. Jadi bukan kita. Jadi kalau agama kita harus tandas. Benar. Nah, kita harus yakin bahwa kita muslim, kita surga insya Allah. Orang di luar itu, ya kita katakan menurut agama kami, nah, kamu tempatnya ada di neraka. Jadi jangan, wow, orang muslim mengklaim bahwa dia aja yang masuk surga. Ya enggak, karena Allah yang mengatakan seperti itu. Tetapi kita nggak mungkin kan koar-koar dengan orang-orang di luar kita. Kamu ahli neraka. Ya nggak boleh juga. Ya kan? Karena kita nggak tahu akhir hayat mereka. Ya, siapa tahu aja terbalik. Nah, kita mengatakan mereka, ya kan? Ahli neraka, ternyata di akhir hayatnya mereka Islam, husnul khati. Sebaliknya orang yang mengatakan dia itu di neraka, merasa dirinya surga, kebalikannya, su'ul khatimah, dia keluar dari Islam. Makanya kita jaga Islam ini yang berat. Sampai akhir hayat. Ya kan? Makanya tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan kata Nabi Ibrahim kan? Jangan sampai kita jadi muslim itu hanya awalnya, tapi jangan sampai di akhir, sampai akhir muslim itu. Karena penentuannya di akhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi Islam, sekarang Islam, besok Islam, sampai akhir hayat Islam. Islam harga mati. Wah, gitu. Ya. Nah, wafat dalam keadaan muslim, wafat dimakamkan di perkuburan muslim, wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam membaca la ilaha illallah. Itu yang kita inginkan. Ya, kita kembali ke ayat kita surat Al-Baqarah. Maka ayat 134-nya Allah katakan tilka ummatun qad khalat. Ya. Nah, itulah umat-umat yang sudahlah lalu. Nabi Ibrahim udah berlalu. Nabi Ishak udah berlalu, Ismail berlalu, Yakub dan keturunannya semua. Isa, ya, Musa dan sebagainya udah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Mereka punya pahala, mereka juga punya kesalahan. Sama seperti kita. Mereka punya kebaikan, kita pun punya kebaikan. Ya, kalau mata mereka ada kesalahan, wala tus'aluna amma kanu ya malun. Kita tidak bertanggung jawab, ya terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya kita semua punya beban masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Yang penting adalah mereka telah menyampaikan ajakan mereka untuk tidak mati dalam keadaan kecuali menjadi muslim, dan mereka sampaikan itu. Ya. Adapun nanti ya apapun yang kita lakukan itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Yang penting imannya. Itu yang syarat pertama itu iman. Maka mempertahankan iman Islam itu yang paling berat. Ya. Jadi kalau sekalipun mereka berbuat dosa sekalipun berbuat dosa, karena Allah bisa saja mengampuni dosa, karena Allah Maha Pemaaf. Yang penting kembali kepada Allah, gitu, ya.
diberi kekuatan. Yang kita khawatirkan, yang kita harus jaga kan adalah apa? Oh, jangan merasa, oh, yang penting muslim, berarti masuk surga. Ah, udah kita jahat aja. Pas lagi jahat, mati. Hina. Iya kan? Nah, maka mau nggak mau kita mempertahankan kemusliman itu sampai mati, maka mau nggak mau itu juga yang harus kita pertahankan untuk tidak melakukan maksiat. Karena takutnya ketika kita maksiat, ajal menjemput, kedangan kita dalam keadaan maksiat pada Allah. Naudzubillah. Ya kan? Justru kita pengen ajal itu menjemput ketika kita sakit. Saya lagi dekat-dekatnya kepada Allah. Ya, di waktu kita sujud, ya kan? Di waktu kita sholat, di waktu kita lagi puasa, ya kan? Nah, gitu. Di waktu kita sedang umroh, di waktu kita sedang haji, nah, gitu kan? Di waktu kita sedang baik sama keluarga, gitu. Tidak dalam permusuhan. Ya. Itu yang ya, insyaallah. Jadi Islam ini adalah agama yang dikatakan oleh Allah semuanya beragama Islam, baik yang di langit maupun yang di bumi. Tau'an wa karhan, baik sukarela maupun yang terpaksa, semuanya ikut aturan Allah. Maka kita berislam. Ya. Sekarang kita boleh lihat surat 30. Ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 30 ayat 30. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, maka hadapkanlah ya wajah kita kepada Allah, kepada agama yang hanifan, agamanya Nabi Ibrahim, agama yang diikuti turun-temurun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini adalah agamanya Allah, agama yang merupakan fitrah dari Allah. Ya. Allati fataran nasa 'alaiha. Jadi manusia itu secara fitrah itu sudah Islam. Jadi kalau ada pada dasarnya kalau ada orang ya kemudian dia non Islam, pada dasarnya ya dia artinya sudah keluar dari fitrah. Jadi kita dari pertama kali kita lahir itu sudah fitrah. Ya kan? Karena Allah sudah alastu bi rabbikum, waktu kita di alam ruh, bukankah aku Tuhanmu? Iya, bala sahidna, kami menyaksikan. Kita fitrahnya Islam, lahir dalam keadaan Islam. Maka disinilah kekuatan Islam dalam ala akidah. Maka anak-anak yang meninggal sebelum dia balik ya dihukumi ada muslim sekalipun orang tuanya non muslim. Ya, karena dia masih fitrah. Tapi kalau dia sudah balik, ya, misalnya anak 4 tahun, walaupun bapak ibunya agama, dia masih fitrah. Ya, karena akalnya belum berpikir. Nanti ketika dia balik, nah disitulah penentu. Nah, sekalipun dia dimakamkan dalam keadaan ikut agama ibu atau bapaknya. Kan bapaknya lah, ibunya lah yang kemudian yumajisun, ya kan, yang menjadikan dia majusi.
menjadikan dia Nasrani, menjadikan agama Yahudi. Pada dasarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Siapapun anak yang dilahirkan dia berdasarkan fitrahnya. Jadi masih suci. Ya. Maka tidak dihukumi anak-anak itu ketika dia meninggal kecil. Ya, dia masih fitrah. Tapi dia dihukumi ketika dia sudah balik, karena nanti dipertanyakan. Ya, orang tuanya muslim, ya anaknya ketika dia sudah balik meninggal usia 16 tahun, 17 tahun, dia tetap akan mengalami hisab setelah dia balik. Ya, setelah dia balik sampai 17 tahun apa yang dia lakukan itu juga mas. Tapi hitungannya kan dosanya masih sedikit daripada kita yang usianya udah banyak. Maka mau nggak mau supaya kita aman, nah, ayat berikutnya 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang bersekutukan Allah. Iya, ya. Udah, bagaimana caranya? Ya udah. Oh deh, kita kan udah berapa nih? Oh, 40 tahun. Kita udah berapa? 45 tahun. Udah berapa? 60 tahun. Nah, maka caranya adalah banyak taubatnya. Ya, banyak taubatnya. Kemudian untuk mengimbangi, ya harus takwa. Ngerjakan kebaikan-kebaikan, tinggalkan kejelekan. Tetap laksanakan sholat dan jangan mati dalam keadaan musyrik, pastikan itu udah aman ya. Kenapa sih yang disebut secara konkret itu sholat? Itu sholat yang membedakan farqu baina, ya, perbedaan antara seorang hamba dengan orang yang kafir itu adalah meninggalkan sholat, karena hadis itu kencang kepada kita. Bahkan sholat itu sebagai awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Ya, nanti sholat itu adalah satu atau yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya baik, yang lainnya itu bisa ikut baik. Sholatnya tidak baik, yang lainnya bisa ikut baik. Sholat itu yang paling utama. Dari sekian ibadah kita yang paling utama. Maka pintunya sholat kan. Habis syahadat, kewajiban kita sholat, baru kemudian zakat, baru kemudian puasa, haji terakhir itu juga kalau mampu. Kalau nggak mampu kita tidak dibebankan dalam agama. Sholat, maka jangan pernah tinggalkan sholat apapun. Makanya sholat itu diberikan macam-macam keringanan, luar biasa dalam ibadah. Contoh, tidak bisa bersuci untuk melaksanakan sholat itu harus bersuci. Tidak bisa suci dengan cara ya hadas kecil, yaitu wudhu ganti dengan tayamum. Ya kan? Hadas besar caranya harus bersuci dengan cara mandi. Nggak bisa mandi, ya kan? Karena sakit atau karena nggak ada air, tayamum. Sholat wajib bagi orang kita, baik kita itu berdiri. Tapi tidak bisa berdiri karena satu penyakit, kita boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Okay? Ya, sampai dalam perjalanan juga diatur. Berat bagi kita untuk sholat 5 waktu, maka Allah katakan boleh 3 waktu. Subuh, ya, tengah hari zuhur dengan asar digabung jadi satu waktu. Malam maghrib sama isya digabung jadi satu dengan cara jama. Aduh, zuhur sama asar 4-4 berat juga dalam perjalanan, masih bisa dikosor 2-2. Maghrib 3 dengan 2 isyanya. Nah, gitu kan. Kurang baik apa coba? Kurang baik apa coba, ya?
tidak sholat. Hah? Nggak bisa tayamum, minta tayamum. Ya bisa sholat. Itu udah ke Nah, luar biasa. Makanya sholat itu boleh. Ya. Ya. Nah, itu. Ya, kita. Ya. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Sudah selesai. Iya, cepat. Jadi kalau ngantuk lama ya bawaannya. Oh, gantian berarti. Ya, silakan kalau ada yang tanyakan. Ya. Apa tuh? Sholat yang pernah tidak dikerjakan, misalnya dulu kita pernah sholat, gimana ya? Oh ya, dulu pernah tidak sholat, maka ada dua pendapat ulama ya dalam mazhab yang paling banyak dianut yaitu kemudahan boleh mengqadha. Jadi misalnya habis sholat zuhur ya dia sholat lagi zuhur mengqadha waktu dia tidak pernah sholat. Gitu. Tapi bagi yang berpendapat tidak ada qadha dengan apa yang dulu ditinggalkan maka cukup banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon maaf. Mohon banyak taubat pada Allah. Karena nanti taubat itulah yang kemudian akan menghapus segala dosa. Kalau dalam perjalanan semuanya kan bisa dijamak. Kalau pas ketemu subuh tuh kan bisa dijamak. Itu gimana ya? Soalnya kalau kita suka sholat di kendaraan, tapi katanya kalau bisa berdiri kan berdiri di kendaraan. Cuma kalau kita naik kereta gitu kayak kan agak aneh gitu kalau kita berdiri gitu kita duduk gitu gimana ya Tat? Iya. Dikodok apa? Ya, maka itu juga sama dengan paham itu. Ada yang paling ringan, ya sudah salat sebagaimana di perjalanan. Artinya dalam keadaan duduk dan sebagainya. Tapi yang paling ketat itu adalah salat 5 waktu itu harus tetap berkeadaan berdiri. Artinya di hadap bumi. Artinya tidak di kendaraan. Itu yang terbaik. Maka yang kedua ini ya menghendaki qadha kalau tidak menghendaki ya. Tapi kita tetap sholat. Sholatnya apa? Untuk menghormati waktu aja. Iya, sholat aja subuh. Iya, nanti ketika udah sampai kita sholat untuk mengqadha. Kalau yang paham yang kedua. Ya. Kadang kalau subuh ditanggung macet kayak begitu pernah ya? Yang kalau jalan sekali. Karena itu enggak sholat istilahnya ya subuh di dalam kendaraan ya. Di areanya kan pulang kampung ya, area penuh nggak bisa masuk. Iya, kadang mau sholat di aspal orang suka pada kencing sembarangan. Jadi gimana gitu lah itu nggak serat. Iya, ya itu kalau udah begitu ya diqadha aja. Ya, diganti. Kan dulu pernah kita, bukan dulu ya, sering kita dalam perjalanan kita sholatnya di kendaraan. Habis itu nggak mau doang. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena udah yang lalu. Nah. Kadang masih ganti gaya kita takut aja sih. Ya udah, mohon ampun aja pada Allah ya. Kan dulu pahamnya berbeda. Sekarang kita mungkin lebih cenderung kepada yang mengganti atau yang mengqadha. Kalau dulu dulu waktu itu terlalu pakai yang mudah gitu. Tapi yang terbaik sih memang qadha, mengganti. Ya. Jadi kalau sekarang pastikan ganti. Tapi kalau yang udah lama ya sudahlah. Mohon ampun pada Allah, istighfar. Banyak. Ya, salah satu juga bahwa setiap kebaikan itu bisa menghapuskan dosa. Jadi apapun kebaikan kita bisa menghapuskan dosa. Oke, kita pernah dosa. Maka lakukan kebaikan untuk menebus dosa. Nah, gitu. Dengan apapun kebaikannya, termasuk juga dengan infak, misal dengan sedekah. Kalau kayak puasa kan misalkan nih
dulunya dia nggak sholat, nggak puasa, ngapain, terus udah sepuhnya dia tobat nih, tapi dia udah nggak mampu puasa, itu gimana gitu? Kalau yang sekarang ibaratnya dibayarin fidyah ya, kalau yang dulu kan soma waliyuhu. Nah, maka puasakanlah walinya, wakilnya, dia punya anak. Tapi kalau anaknya nggak mau, ya sudah, berarti ganti dengan cara bayar fidyah karena dia udah nggak mampu. Betul, misalnya kayak saya nih anaknya, saya proses sunnah gitu, ya, bisa buat bisa nyatain untuk bapaknya mengkodok. Bisa, Pak. Bisa. Sama seperti nanti ketika haji juga begitu. Asalnya kita utangnya kita bayar dulu utang kita. Iya, Kita selesaiin urusan kita dulu pada Allah, baru ganti orang lah. Lain sama seperti haji juga gitu. Nggak bisa kita hajikan badalin orang tua atau siapa kalau kita belum haji. Gitu. Jadi soma walihu. Puasa aja walinya. Kalau nggak mampu ya sudah. Karena dia dulu mudanya nggak puasa, ketika ini dia paham dia harus puasa, ganti puasa. Sedangkan dia sudah uzur, nggak mampu lagi, ya sudah. Bayar. Kalau dia punya harta, bayarkan. Gitu ya. Kalau dia punya harta, udah bayarkan. Kalau enggak ada, ya udah harta warisnya. Nah, sekalipun dia nanti tidak meninggalkan harta waris. Karena habis untuk bayar utang misalnya. Bayar utang puasa. Nah, itu jauh lebih baik. Ya kan? Karena waris itu kan ya, waris itu apa yang tersisa. Utang puasa ya harus ditunaikan dulu. Betul, anak-anaknya 6 nih, bayarin semua gitu boleh Pak? Boleh. Anak-anak ini Iya. Boleh. Iya. Bagi gitu. Iya, jangan duitnya doang bagi. Utangnya dibagi. Sama saudara. Kalau saya tuh obatnya udah tua, sudah nggak mau. Iya. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Kan tadi kita bilang yang terpenting adalah di akhir itu. Pertamanya bagus, puasa, sholat, di akhirnya malah terhapus semua. Kepercayaan yang Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya mudah-mudahan. Tuhan tapi nggak sholat gitu. Ya. Ya cukup ya. Ya sama baca. Kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa'alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.